Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat malam Mbak Lilin. Di Selamat malam, sini, Mbak. di sini saya akan mewawancarai Mbak Lilin untuk di up ke YouTube dari IKA Himatika Wilayah 5 dengan tema komitmen organisasi. Sebelum itu, apa kabar Mbak Lilin? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi di Mbak mana moderator, Mbak? bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak. Sekarang lagi di mana Mbak? Ini kebetulan ada di Malang sekarang. Oh, langsung saja ya Mbak ya, daripada kita mengulur-ngulur, kita Oke, langsung ya. masuk ke temanya, yaitu komitmen dalam organisasi. Menurut Mbak Lilin itu apa sih komitmen? Ketika ditanya mengenai apa sih itu komitmen, menurut saya pribadi, jadi tidak menafikan pengertian komitmen menurut beberapa ahli, menurut beberapa peneliti, ataupun menurut beberapa orang-orang yang sudah mendefinisikan komitmen. Jadi komitmen itu berbicara mengenai usaha usaha kita pribadi, usaha saya pribadi untuk bertahan dan mempertahankan, entah itu hubungan, entah itu organisasi atau sebagainya. Ketika kita berbicara tentang komitmen, berarti berbicara tentang usaha kita untuk bertahan dan mempertahankan suatu organisasi itu. Dan nanti outputnya terlihat bagaimana kita dalam menyumbangkan ide, gagasan, menyumbangkan eh, apapun yang terkait dengan organisasi, maka itu akan tercermin dari seberapa besar komitmen yang kita berikan, seberapa besar komitmen diri kita terhadap suatu hubungan, terhadap suatu organisasi. Jadi inti dari komitmen adalah suatu usaha untuk mempertahankan dan siap untuk bertahan. Seperti itu. Wah, baik Seperti itu, sekali. Mbak. Lalu menurut Mbak Lilin itu organisasi seperti apa sih Mbak? Ketika ditanya apa sih itu organisasi, pasti kita sudah banyak mengetahui ya, banyak pakar yang sudah mendefinisikan apa sih itu organisasi. Tidak lepas dari perkumpulan orang-orang dan juga suatu wadah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu kebanyakan definisi dari organisasi itu seperti itu. Jadi tidak terlepas dari yang pertama adalah kumpulan, yang kedua orang-orang, yang ketiga tujuan seperti itu. Namun di sini perlu untuk digarisbawahi. Jadi organisasi itu ada suatu struktur, yang dimana semuanya itu jelas. Jadi organisasi itu adalah suatu kumpulan orang-orang dalam suatu sistem struktur untuk mencapai tujuan bersama. Kemungkinan kita berkumpul dalam suatu organisasi pasti kita memiliki tujuan yang sama tentunya. Untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan kita tertarik masuk dalam organisasi itu karena kita memiliki satu tujuan yang sama seperti itu. Dalam organisasi misalkan pramuka, ekstrakurikuler, kemudian juga yang kita sendiri IKA Himatika, kita masuk di IKA Himatika, di organisasi IKA Himatika tentunya dengan tujuan yang sama. Ketika mungkin kita berbeda jurusan ya, karena IKA Himatika adalah organisasi anak matematika, untuk anak ekonomi nggak ikut di Kahimatika, anak kimia nggak ikut di Kahimatika, karena kita memiliki tujuan yang berbeda, tentunya nanti juga output yang berbeda, sumbangsi yang berbeda, maka dari itu tujuan kita harus jelas, dan kita harus satu tujuan, satu misi, seperti itu. Sangat gamblang sekali ya Mbak ya. Lalu kalau menurut Mbak Lilin itu kayak hubungan dari keduanya antara komitmen dengan organisasi itu hubungannya seperti apa sih Mbak? Menarik sekali ya, jadi berbicara mengenai organisasi, pasti kita juga berpikir tentang komitmen, bahkan kebanyakan ketika kita akan masuk atau tes mengikuti akan mendaftar suatu uh, kegiatan maupun organisasi yang di situ kita memberikan sumbangsih, yang lebih dominan adalah ketika kita akan masuk di organisasi pasti ditanya seberapa komitmen Anda, seperti itu, seberapa komitmen Anda sehingga Anda ingin masuk ke organisasi ini, sehingga Anda ingin menjadi
bagian dari organisasi ini, Anda ingin mengabdi di organisasi ini, pasti komitmen itu dipertanyakan. Dan ketika ditanyakan mengenai bagaimana hubungan relasi antara komitmen dan organisasi, tentunya sangat berhubungan sekali antara komitmen dan organisasi. Ketika komitmen tadi didefinisikan sebagai suatu usaha untuk bertahan dan mempertahankan suatu organisasi, ketika yang mempunyai komitmen tentunya adalah pelaku atau organisator, karena organisasi itu adalah sebuah wadah. Ketika organisasi tidak diisi oleh orang-orang yang bersedia untuk mempertahankan dan bertahan atau memperjuangkan suatu organisasi itu, maka tidak akan tercapai suatu tujuan organisasi. Karena organisasi tidak akan tidak akan tercipta tanpa adanya sumbangsi dari organisatornya. Karena organisasi adalah suatu wadah, dan itu benda kosong, ibaratkan suatu gelas. Gelas ketika sudah dibiarkan saja, ya dia hanya sebagai benda, gelas, seperti itu. Tapi ketika diisi air, kemudian ya dia sebagai wadah air. Ketika diisi minyak, dia akan menjadi wadah minyak, seperti itu. Tapi organisasi itu adalah suatu wadah. Dan siapa penggeraknya? Ya organisatornya itu, pelakunya. Makanya ketika ditanya hubungan antara komitmen dan organisasi sangat berhubungan sekali. Tanpa adanya komitmen yang kuat, tujuan organisasi tidak akan tercapai. Seperti itu. Jadi sangat berhubungan sekali ya antara komitmen dengan organisasi, soalnya saling mengisi gitu kan Mbak ya. Ya, paling. Menurut Mbak Lilin, perilaku yang seharusnya dilakukan oleh aktivis itu seperti apa? Mbak Lilin juga kan seorang aktivis ya, sebagai ketua HMJ, sekretaris umum di IKA Himatika Wilayah 5, lalu ketua DEMA, dan masih banyak lagi organisasi yang Mbak Lilin gelutin. Nah, gimana sih Mbak perilaku yang seharusnya dilakukan oleh seorang Perilaku atau perilaku tertentu. Iya. Ya. Perilaku seorang organisator ya, Mbak? Ya. Ya. Jadi ketika kita sudah memutuskan akan mengambil langkah, mengambil peran dalam suatu hal, tentunya kita harus punya komitmen yang kuat. Kita harus tahu diri kita sendiri, siapa sih kita, siapa sih saya, sehingga saya masuk di organisasi ini. Siapa saya gitu. Kalau bahasa Arabnya man ana, aku ini siapa gitu. Aku ini siapa, dan dari situ kita akan sadar diri, kita akan peka diri, tentunya juga tahu harus seperti apa, seperti itu. Dan ketika kita sudah memilih suatu hal, tentunya akan ada suatu akibat. Jadi harus siap untuk menghadapi apa yang ada di belakang. Seperti itu. Jadi ketika saya sudah memutuskan saya ikut organisasi ini, saya ikut IKA Himatika, kemudian saya juga ikut HMJ, saya juga ikut keorganisasian yang lain, entah itu di intra maupun di ekstra. Kalau berhubungan dengan komitmen, ya tentu kita harus tanggung jawab. Seperti itu. Jadi ada sebab, ada akibat yang akan saya peroleh. Sebenarnya mengenai komitmen atau perilaku kita dalam organisasi itu banyak faktor ya, faktor ke individu sendiri, faktor personal maupun dari faktor yang lain. Ada faktor sebenarnya kalau perilaku dalam organisasi. Nah, ini lebih ke mana, Mbak? Perilaku organisasi yang lebih kemana? Ketika perilaku organisasi itu condong ke komitmen, maka ada faktor yang mempengaruhi pasti. Ada faktor yang mempengaruhi komitmen seseorang, entah itu dari personal orang itu sendiri, ataupun ada faktor lain, eksternal yang menjadi pengaruh komitmen seseorang itu dalam berorganisasi. Nah, ini perilaku seperti apa, ataukah prinsip juga? Karena perilaku seseorang itu juga bisa karena prinsip. Ketika kita memiliki prinsip, saya berprinsip seperti ini, berarti kita harus berpegang teguh terhadap prinsip kita. Saya dalam organisasi, saya harus benar-benar mengabdi, saya ingin belajar, saya ingin menyumbangkan apa yang saya peroleh, saya akan memaksimalkan diri saya, kalau dalam bahasanya ngabdi. Kalau dalam bahasa Jawanya ngabdi. Nah, itu kan juga suatu prinsip. Maka
Mungkin ini gimana Mbak? Gimana maksudnya ingin kita arahkan kemana? Condongnya perilaku organisator yang kemana gitu? Mungkin apa ke prinsip, ada ke komitmen dan sebagainya. Menurut Mbak Lilin secara garis besar aja Mbak, kayak gimana? Secara garis besar. Jadi perilaku perilaku dalam berorganisasi tentunya sebenarnya sebenarnya harus ketika kita sudah berani mengambil suatu hal, tentu kita harus berani menanggung resiko. Eh, Banyak orang yang mengatakan ya, kalau kita sudah organisator, kalau kita memiliki kedudukan daripada teman-teman kita yang nggak ikut organisasi, tentu kita harus siap menjadi contoh entah itu dalam bersikap, bertutur kata dan sebagainya. Saya sendiri masih belajar seperti itu dan perilaku yang baik banyak, jadi banyak. Disiplin misalkan. Dalam organisasi tentunya kita dilatih untuk disiplin. Nah, ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita follow up lagi diri-diri kita masing-masing, termasuk saya pribadi. Disiplin itu adalah kunci. Walaupun organisator tetap masuk kelas, tetap mengikuti perkuliahan. Jangan sampai karena alasan organisasi sampai meninggalkan bangku perkuliahan. Itu juga menurut saya pribadi, saya rasa itu bukan organisator yang tanggung jawab. Karena ketika mahasiswa itu organisator, maksudnya aktivis, mahasiswa itu aktivis juga harus siap untuk membagi waktunya. Nah itu di kuliahan, nah itu di mana. Dan saya pribadi juga masih mempelajari itu, saya pribadi juga masih uh, berusaha untuk bisa melakukan itu. Jadi banyak banget ya perilaku yang harus dilakukan. Jadi nggak menafikan kita harus sempurna, tidak. Tapi karena kita memiliki peran yang lebih, kita memiliki tanggung jawab yang lebih, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan peran kita, bagaimana kita bisa memaksimalkan peran yang kita miliki sekarang, titel yang kita miliki sekarang. Apalagi ketika sebagai kepala di organisasi misalkan. Sebagai kepala ketika kaki sakit, ketika kita berbicara organisasi, saya ibaratkan sebuah organ tubuh, suatu organ tubuh. Ketika kaki sakit, tangan sakit, tentunya siapa yang dilihat? Bukan tangannya ketika kita berbicara. Pasti kepalanya, menatap ke kepalanya. Oh, tanganmu sakit. Oh, kakimu sakit. Sakit perut gitu. Nggak mungkin perutnya yang dilihat kan. Pasti ke mata dan itu bagian kepala. Siapa itu? Ketika kita punya tanggung jawab itu, kepala organisasinya, ketua organisasinya. Maka kepala organisasi atau ketua organisasi itu harus bisa menjadi contoh. Karena sumber dari segala sumber itu adalah kepalanya. Dan yang terpenting adalah kepalanya. Nah, misalkan kita mengajak kucing misalkan. Misalkan saya menganalogikan suatu organisasi itu adalah suatu organ tubuh, ketika kakinya hilang, itu akan pincang. Ketika tangannya hilang, tangannya nggak ada misalkan. Masih tetap hidup. Kakinya nggak ada, masih tetap hidup. Tapi ketika kepalanya yang hilang, bisa kita bayangkan bukan? Seperti apa keadaannya. Nah, ini analogi suatu organisasi. Maka ketika tangan hilang, kaki hilang, dan itu kita gambarkan sebagai anggota, juga berhubungan dengan komitmen, tentunya akan mempengaruhi bagaimana berjalannya roda organisasi. Tentu nggak akan sebaik ketika semuanya utuh. Tapi tetap berjalan organisasi itu. Manusianya, organnya tetap berjalan semua, cuman nggak ada kakinya. Individu itu tetap hidup. Hewan itu tetap hidup, manusia itu tetap hidup walaupun tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Tetapi ketika kepalanya yang nggak ada, maka organisasi itu sudah tidak bisa berjalan. Seperti itu. Jadi berpengaruh perilaku suatu perilaku suatu organisator itu harus bisa berusaha untuk menjadi baik sebagai organisator, aktivis memiliki peran yang lebih. Jadi kita harus bertanggung jawab atas peran yang kita pegang saat ini. Dan saya pribadi juga masih berusaha untuk bagaimana menyeimbangkan antara peran peran di sisi mana, antara di lini mana, di lini A, di lini B, dan di lini C.
pasti tentunya kita memiliki berbagai peran, peran sebagai anak, peran sebagai mahasiswa, peran sebagai eh, ketua, anggota, dan sebagainya. Dan itu kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya adil dan juga sesuai dengan porsinya masing-masing. Seperti itu, Mbak. Oke, lalu proses apa sih yang udah Mbak Lilin lalui dalam berkomitmen di organisasi? Proses. Iya, proses apa yang udah Mbak Lilin lalui dalam hal berkomitmen di organisasi? Tentunya ketika kita berbicara tentang proses kita tuh beda-beda Mbak ya pastinya. Prosesnya sampean berbeda dengan saya, prosesnya saya berbeda dengan teman-teman yang lain. Proses uh, seseorang atau misalkan saya ibaratkan si X ya, kita berbicara matematika. Proses si X di si Y dan si Z itu berbeda-beda karena banyak faktor. Nah, ada suatu istilah terbentur maka terbentuk. Tapi juga ada yang terbentur juga nggak akan terbentuk juga ada gitu. Tapi istilah itu yang saya pegang sebagai arah gerak saya, apa yang saya sudah lakukan proses, sebenarnya proses kita masing-masing. Jadi ya nggak ngapa-ngapain sih, nggak ada proses. Ya gitu aja sih. Mungkin terbentuk prosesnya ya hmm, belajar aja lah. Jangan lelah untuk belajar. Dianggap orang sebagainya ya udah nggak masalah. Yang penting kita belajar aja gitu. Ya lah apapun. Jadi apapun yang kita bisa ya udah kita berikan. Nggak usah hitung-hitungan mengenai walaupun kita anak matematika nggak usah mengkalkulasikan apa yang sudah kita beri. Jadi apa yang kita bisa ya udah kita beri. Pasti ketika kita memilih banyak hal kita nggak akan bisa menempatkan semuanya setara gitu. Kita nggak akan bisa semuanya setara. Tapi selaku seseorang yang baik tentunya kita akan berusaha, tetap akan mengusahakan dan berusaha untuk bagaimana menempatkan sesuatu itu pada porsinya masing-masing. Tapi yang namanya pilihan ya, yang dikatakan sebagai pilihan ketika kita memilih A, memilih B, memilih C, atau memilih X, Y, Z kalau dalam matematika, ya satu hal gitu. Jadi ketika kita berorganisasi banyak, pasti nanti mungkin yang maksimal ada satu. Yang lain tidak semaksimal satu organisasi itu. Seperti itu. Jadi prosesnya yang penting kita berproses, kita lakukan apa yang saya lakukan apa yang saya mampu, saya berikan apa yang bisa saya beri. Jadi tidak perlu untuk menunggu siap, kalau bisa persiapkan. Jadi jangan menunggu siap tapi persiapkan, jangan menunggu sempat tapi sempatkan. Seperti itu. Lalu apakah ada dukungan dari internal atau eksternal buat Mbak Lilin ketika berorganisasi? Dukungan internal maupun eksternal, internalin maksudnya ini keluarga gitu, atau saya pribadi. Bisa pribadi, bisa keluarga. Jadi kalau boleh cerita ya Mbak ya, jadi saya organisasi itu mulai kecil memang sudah mulai dari SD saya suka pramuka, kemudian saya SMP saya suka pramuka juga, OSIS dan sebagainya saya ikuti, ekstrakurikuler saya ikuti, SMA pun seperti itu. Jadi eh, dari pengalaman-pengalaman saya bawa sampai sekarang, saya bawa sampai mahasiswa ini. Jadi memang timbul karena suka, kayak kita, mungkin sampean Mbak ya, memilih jurusan matematika karena suka matematika. Jadi ya udah masuk aja ke matematika gitu. Kalau saya ikut organisasi karena saya dari kecil organisasi gitu. Jadi saya suka, jadi saya lanjutkan. Jadi enjoy aja gitu dengan apa yang kita pilih, dengan apa yang kita lakukan saat ini. Ya udah saya bawa aja sampai sekarang gitu. Jadi enjoy aja lah gitu, jalan aja gitu. Jalani dulu gitu. Bagaimana pahit manisnya lah nanti pasti ada gitu. Ada manis, ada pahit gitu kan. Ya udah tinggal kita jalani aja dulu, kita melangkah untuk apa sih nanti uh, akibatnya ya udah kita tanggung seperti itu. Jadi kalau faktor dari internal, alhamdulillah masih punya semangat karena hidup kita harus berprinsip, kita hidup harus berprinsip. Bagaimana salah satu dari organisasi itu punya visi misi dan yang lebih baik adalah
khairunas anfa'uhum linnas. Jadi dalam organisasi kita bisa menerapkan itu. Itu yang jadi semangat saya. Untuk faktor eksternal banyak sekali, alhamdulillah di lingkungan saya sangat mendukung organisasi manapun. Orang tua saya eh, ya alhamdulillah mengizinkan. Jadi yang penting tidak melupakan tanggung jawab, entah tanggung jawab hamba kepada Tuhannya, itu yang paling utama. Jadi sesibuk apapun, dalam keadaan apapun, di mana ya kita itu yang dipegang, yang harus kita pegang gitu. Dan itu pesan dari orang tua saya. Jadi untuk dukungan eksternal, faktor eksternal dari orang tua, alhamdulillah sangat mendukung sekali. Dari teman-teman saya, lingkungan saya, alhamdulillah semuanya mendukung. Jadi ya jalani aja gitu. Walaupun ada namanya perjalanan, ada batu, kerikil yang mengadang, tapi ya tetap kita lewati saja. Jadi hal yang lumrah lah, Wah, gitu bener Mbak. banget ya Mbak ya. Lalu apa sih efek yang dirasakan selama ini selama Mbak Lilin itu berorganisasi di Hima, di Unif, di IKI Matika gitu. Mungkin lebih ke dampak ya, dampak dampak eh, yang saya rasakan. Kalau saya pribadi ya, karena posisi saya sekarang juga mahasiswa, kemudian organisator, jadi lebih ke gini. Sebenarnya organisasi itu memiliki kultur yang berbeda, memiliki kultur yang berbeda. Jadi tiap organisasi yang kita ikuti memiliki kultur yang berbeda, membentuk karakter kita juga. Saya dulu pernah mengikuti pramuka. Jadi di pramuka mengajarkan kedisiplinan dan sebagainya. Saya ikut disiplin dalam hal apapun. Jika saya mengikuti organisasi di bidang intelektual, maka dampaknya ya saya suka membaca. Jadi apa yang ya sekiranya menambah wawasan dan sebagainya. Kemudian ketika di organisasi yang lainnya, tentunya sama seperti itu. Jadi setiap organisasi itu memiliki kultur, dan setiap kultur dari organisasi itu membentuk karakter organisatornya. Seperti itu. Jadi ya ibaratkan banyak banyak petuah yang mengatakan, banyak orang yang mengatakan kalau kita dekat dengan orang penjual minyak wangi, maka kita akan ikut wangi, kayak gitu loh. Jadi ketika kita masuk organisasi yang berbau disiplin, kita ikut disiplin. Ketika kita masuk organisasi intelektual, kita suka baca, kita menambah wawasan baru. Ketika kita masuk di organisasi di religi, ya kita tambah religius. Ketika kita masuk di organisasi yang lain, ya sama. Jadi ya seperti itu. Jadi pasti memiliki dampak ke pribadi, dan itu menyesuaikan, bisa dilihat dari kultur. Jadi juga harus hati-hati ketika memilih organisasi, kita cermati bagaimana kultur organisasi itu dan apa dampak yang kita peroleh. Sebenarnya bukan apa yang kita peroleh ya, yang membuat menciptakan karakter diri kita gitu loh. Karena tidak dimunafikan, tidak menafikan kita hidup di organisasi itu, kita juga akan terbawa oleh karakter orang-orang yang ada di organisasi itu. Jadi dampaknya mungkin banyak. Yang utama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab secara global ya Mbak ya. Secara globalnya tanggung jawab, meski juga sabar sih. Sabar itu yang harus utamakan menurut saya. Kalau saya pribadi, yang saya rasakan sampai sekarang, mungkin banyak dampak yang dikatakan, ada disiplin, ada tanggung jawab, kemudian ada bisa memanage waktu gitu. Tapi kalau saya, yang saya rasakan adalah sabar dan neriman. Sabar dan neriman. Karena ya ketika kita ada apapun, ya udahlah nggak apa-apa, beda pendapat ya wis nggak apa-apa gitu. Beda pendapat ya kita terima pendapat itu, ya wis nggak masalah. Ketika ada apapun, ya udah kita sabar aja gitu loh. Mungkin ada yang nggak sesuai, ada yang nggak apa, ya seperti itu. Kemudian apalagi ketika posisi kita di atas, kebetulan pernah kebetulan pernah berada di posisi yang atas di organisasi. Jadi sebagai kepala tentunya harus memahami karakter dari teman-teman para anggota, dan di situ dilatih untuk sabar mengerti, untuk sabar memahami, untuk mengenali karakter masing-masing dari anggota. Jadi sabar itu awal bentuk sabar. Untuk
mengenai disiplin, tanggung jawab itu ya pasti insya Allah mudah-mudahan ya, gitu Mbak. Namanya juga organisasi ya Mbak ya, pasti kita kan ketemu sama orang banyak, jadi yang utama memang benar kayak apa yang dikatakan Mbak Lilin itu, kita harus sabar. Uh, Lalu apa sih input dan output yang Mbak Lilin lakukan selama berorganisasi? Maksud input dan output ini sih ya agak-agak ini agak bingung maksudnya output dan output pripun ya. Jadi eh, output dan input dan output dalam berorganisasi. Apa Kalau yang biasanya kan Lilin, input, hmm, maksudnya apa yang bisa Mbak Lilin kasihkan gitu, apa yang Mbak Lilin dapat. oh ya, fungsi berarti Mbak ya. Ya seperti yang tadi sih, apa yang saya beri ketika saya nggak punya material, saya berikan ide gagasan yang saya punya, yang saya mampu berikan, saya berikan. Ketika saya bisa menyumbangkan tenaga, ya saya sumbangkan tenaga saya. Ketika saya apapun yang saya berikan selama saya mampu, saya berikan. Insya Allah seperti itu, Mbak. Uh, Terakhir nih ya Mbak ya, apa, Mbak Lilin ingin menyampaikan apa sih untuk orang-orang yang sampai saat ini itu merasa ragu dalam berorganisasi, sehingga setelah Mbak Lilin menyampaikan ini, wah saya harus ikut ini deh, saya harus ikut ini gitu Mbak. Poin penting untuk teman-teman semua, jadi kita sama-sama belajar. Jadi perkataan saya juga belum tentu benar, bisa diklarifikasi nanti. Jadi maksud saya adalah kita saling mengingatkan, kita saling belajar. Jangan pernah menjudge sesuatu hal ketika Anda belum pernah merasakannya. Jadi jangan pernah mengatakan organisasi ini buruk, padahal Anda belum tahu apa di dalam organisasi itu. Jadi ketika Anda penasaran, masuk aja. Ketika Anda nggak nyaman, ya udah itu jalani proses. Kalau nggak nyaman ya udah tinggalkan, nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai menjustice sesuatu hal tanpa ada bukti, tanpa Anda mengetahui yang sebenar-benarnya. Cuman kata orang kayak gitu, nggak enak organisasi cuman kata orang gitu. Tapi cobalah dulu, ikuti circle-nya dulu, ketahui, pelajari, amati, disuat kalau perlu, Jadi keuntungannya apa, kekurangannya apa. Di organisasi itu lebih banyak manfaat atau mudaratnya, itu dilihat dulu. Jadi jangan menjustis si A ini buruk, organisasi ini buruk, tanpa Anda mengetahui sebenarnya visi misi organisasi itu apa. Jadi ketika kita memilih organisasi pun kita juga harus mengetahui visi misi organisasi itu dengan jelas. Agar kita tidak salah memilih dan kita tidak salah dalam berproses untuk membentuk karakter kita yang sebenar-benarnya, untuk membentuk jati diri kita, untuk memperkokoh jati diri kita. Jadi benar-benar kita harus memilah dan memilih seperti itu. Dan benar-benar jangan sampai menjustis sesuatu karena apa kata orang. Karena masa depan kita nggak di tangan orang, masa depan kita di tangan kita sendiri. Jadi selama saya bisa belajar, ayo kita belajar dimanapun. Pelajari dulu, kenali dulu, cari tahu apa visi misi organisasi itu, dan pertimbangkan lebih banyak mana manfaat dan mudaratnya. Kenali eh, organisator-organisatornya, orang-orang yang ada di dalam organisasi itu, baik-baik atau buruk-buruk. Ketika buruk-buruk, ya nggak usah ikut organisasi itu. Ketika banyak yang baik, ya kenapa enggak gitu. Ya udah ambil aja gitu. Selama itu baik, ambil aja. Nggak usah takut untuk berproses. Ketika kita tidak akan, ketika kita tidak berani untuk mencoba, maka kita tidak akan berani sampai kepada apa yang seharusnya gitu. Gimana kita bisa naik sepeda motor kalau kita takut jatuh dan nggak berani untuk mencoba gitu. Jadi ya jalani dulu gitu, pelajari dulu, nikmati prosesnya gitu. Nggak ada sesuatu itu yang instan, pasti semuanya juga proses. Masak mie aja juga nggak langsung matang kan ya, perlu untuk merebus air dulu, menyiapkan
bahan dulu, menyiapkan bumbu. Jadi ya memang semuanya tuh perlu proses. Jadi nggak mudah untuk menciptakan yang instan. Gitu. Apalagi masih muda, belajarlah dimanapun. Ayo sama-sama belajar. Mumpung masih muda. Jadi kalau nanti tua nanti nyesel gitu kan ya. Kalau dikatakan organisasi enak ya enak gitu. Banyaklah nanti yang dapat kita rasakan. Yang nggak enak-enak semua ya pastinya kan semuanya kayak gitu. Nggak ada yang semua enak. Terus kemudian nanti nggak ada cobaannya kan nggak mungkin. Jadi semua pasti ada pahit manisnya. Ada malam, ada siang, ada pahit, ada manis, ada enak, ada nggak enak. Ya itu semua harus kita rasakan gitu. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan mudah untuk menyimpulkan suatu hal, karena pun dalam penelitian pun ya, karena saya mahasiswa akhir, kesimpulan itu nggak diperoleh dari hipotesis, jadi harus melalui penelitian dulu. Jadi nggak bisa hipotesis tiba-tiba ke kesimpulan tanpa adanya penelitian. Nah, jadi maksudnya adalah perlu kita teliti dulu, jangan langsung memutuskan, menyimpulkan ini buruk, jadi enggak lah gitu. Jadi ya udah, mungkin hipotesis kita seperti itu, kita teliti dulu, bener nggak sih ini buruk gitu. Kemudian hipotesis kita baik, bener nggak sih ini baik. Jadi untuk menuju ke kesimpulan, kita perlu untuk meneliti itu terlebih dahulu. Jadi jangan takut untuk berproses. Berproseslah selagi bisa, berproseslah selagi mampu, jangan menunggu siap tetapi siapkanlah, jangan menunggu sempat tapi sempatkanlah. Seperti itu, Mbak. Wah, bagus sekali jawabannya. Uh, Gak kerasa ya Mbak, kita udah sampai di penghujung. Semoga dari paparan Mbak Lilin mulai awal sampai akhir ini tadi bisa memberi manfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman yang masih ragu dalam berorganisasi. Setelah mendengar jawaban Mbak Lilin ini tadi, bisa, wah, saya harus bisa gitu. Uh, Sebelum saya tutup, uh, dipersilahkan kepada Mbak Lilin untuk memberikan closing statement-nya. Ya tadi sebenarnya udah closing statement ya Mbak. Jadi eh, saya hanya makhluk biasa yang penuh dengan salah. Setiap apa yang saya katakan banyak salahnya. Saya banyak omongnya, maka saya juga ada banyak salahnya seperti itu. Kemungkinan banyak salahnya juga. Jadi saya mohon maaf apabila mungkin ada pihak yang tersindir atas apa yang saya katakan juga seperti itu. Perkataan saya tidak selalu benar, jadi mohon untuk dimaklumi. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, sempatkanlah, jangan menunggu sempat. Tapi siapkanlah, jangan menunggu siap. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Lilin atas waktunya. Saya pamit undur Ya, diri. ada satu lagi, Mbak. Allah, Closing statement aja, ada satu lagi. silahkan. Berjuang itu tak luput dengan kata sakit. Seperti kita di organisasi, pasti kita akan berjuang di organisasi itu. Berjuang itu tak luput dengan kata sakit. Ketika Anda tak kuat dengan menahan rasa sakit, maka berhentilah saja berjuang. Terima kasih Mbak Lilin atas closing statement-nya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Mbak. Sampai jumpa Mbak Lilin.